Qualcomm masih belum aja bisa move on dari 4G. Dan sekarang, wis bisa lihat lampu merah dan siap-siap aja harga storage nanti ikutan naik. Oke, selamat datang di Beritek di mana aku akan membawakan berita-berita terbaru di dunia teknologi dan yang pertama adalah Qualcomm masih belum bisa move on dari 4G karena mereka merilis chipset 4G baru yaitu 6S 4G Gen 2 bareng dengan 4 Gen 4. Kedua chip ini ditargetkan untuk HP entry level dan mid range, dan untuk 6S 4G Gen 2 ini mempunyai satu Creo core yang clock speednya itu sampai 2,9 GHz, naik 51% dari Gen 1, dan GPU-nya dikabarkan juga hingga 20% lebih cepat dan mendukung layar 1080p plus hingga 120 Hz. Chip ini difabrikasi 6 nanometer yang udah lumayan lama, tapi masih upgrade besar lah dari fabrikasi 11 nanometer di Gen 1. Dan chip ini juga mendukung RAM LPDDR4X 2133 MHz hingga 8 GB, dan storage-nya dia bisa support UFS 2.2. Untuk port USB-nya dia bisa support hingga USB 3.1 plus Quick Charge 3 yang Qualcomm klaim bisa mengisi daya 80% dalam 35 menit. Nggak tahu tapi itu referensinya baterainya seberapa ukurannya. Dan untuk kameranya 6S 4G Gen 2 ini bisa support kamera hingga 108 megapiksel, dan karena 12 bit triple ISP-nya itu dia bisa dukung 3 kamera. 13 plus 13 plus 5 megapiksel sekaligus dengan zero shutter lag. Atau 16 plus 16 megapiksel jika 2 kamera doang. Dan chip ini juga support codec yang efisien kayak HEIC dan HEVC. Untuk videonya jadi lumayan lah untuk rekam, dan untuk resolusi videonya dia bisa support hingga 1080p 60. Dan konektivitasnya namanya aja chip 4G, dia cuma bisa support 4G. Dan masih bawa Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.2. Jadi kalau dilihat dari klaim tambahan performanya sih, kayaknya nggak bisa nurunin tahta dari King Helio G99. Jadi chip 4G tercepat yang ada di smartphone. Dan ya emang sih cuma 20% lebih cepat GPU-nya dari 6S 4G Gen 1 yang sebenarnya cuma rebrand dari 662. Mungkin CPU-nya bisa lebih cepat tapi GPU-nya nggak ngaruh. Dan karena itu produk ini rasanya malah pointless karena Hello G99 aja banyak udah di entry level. Bahkan Samsung yang terkenal pelit aja bawa G99 di HP sejutaan out A07 kemarin. Jadi rasanya kayak buat apa gitu produk ini. Sedangkan yang 4 Gen 4 ini jauh lebih mending. Ini udah support 5G yang bisa handle download hingga 2,5 gigabit per second. Habis itu uploadnya bisa sampai 900 megabit. Walaupun masih Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.1 untuk Wi-Fi dan Bluetooth-nya. Dan chip ini pakai fabrikasi yang lebih modern, fabrikasi 4 nanometer. Nah, dan di sini ia punya 2 Creo cores di 2,3 Hz dan 6 core di 2 GHz. GPU-nya juga support Full HD plus 120 Hz, dan RAM-nya ini selain bisa support DDR4 juga bisa support DDR5 3200 MHz. Storage-nya juga lebih tinggi, bisa support UFS 3.1. Dan USB-nya juga lebih mending, dia pakai 3.2 Gen 1 dan Quick Charge 4 Plus yang bisa mengisi hingga 50% dalam 15 menit. Walaupun ISP-nya downgrade sih daripada yang 6S 4G itu. Di sini cuma punya dual ISP, jadi dia bisa 16 per 16 megapiksel doang. Nggak bisa 3 kamera kayak yang sebelumnya. Ya menurutku kalau kedua chip ini di segmennya sama, 4 Gen 4 ini masih jauh lebih menarik. Semuanya selain bagian kamera, 4 Gen 4 ini jauh lebih bagus. Karena ISP-nya downgrade juga, dia masih bisa bawa 2 kamera. Dan bawa 2 kamera pun di segmen mereka itu udah jarang banget. Karena 2 kamera yang beneran fungsional itu udah kayak ketemu kebijakan Prabowo yang bener. Apalagi 3. Kalau 3 itu nggak ada kamera yang bawa 3 kamera beneran. Bukan 1 kamera beneran dan 2 kamera gimmick. Jadi keunggulan 6S 4G Gen 4 yang dia bisa support kamera lebih banyak itu nggak ada nilainya. Jadi kalau ada pilihan antara kedua itu mending sekalian yang 4 Gen 4 aja. Dia lebih future proof.
Dan selanjutnya Waze. Sekarang akhirnya ngejar fitur yang ketinggalan di Google Maps. Dia bisa lihat lampu lalu lintas. Walaupun kedua aplikasi ini dipunyai oleh perusahaan yang sama yaitu Google. Mereka berdua itu ada satu fitur yang di Maps ada, di Waze nggak ada, dan sebaliknya juga di Waze ada dan Maps nggak ada. Sekarang Waze nutupin satu kekurangannya dengan nambahin fitur lampu lalu lintas ini. Dan fitur ini sekarang masih dites di negara yang nggak ada. Dan sepertinya fiturnya itu masih dalam bentuk awal. Nah, anehnya di Waze ini dia cuma bisa menampilkan 3 lampu merah doang di mode navigasinya. Dan bisa kelihatan semua kalau mode navigasinya itu dinyalain. Jadi ini agak aneh. Dan masih belum clear kapan ini akan keluar di global. Tapi seenggaknya udah kelihatan kalau fiturnya sedang dites di dunia nyata. Dan itu nggak tahu ya. Tapi aku selalu pakai Google Maps sih. Karena males aja install app navigasi lain. Dan juga rasanya kayak sama aja gitu. Sejauh yang aku tahu. Nah, tapi kalau kalian ada yang pakai Waze, bisa kasih tahu keunggulannya apa dibandingkan oleh Maps. Bisa komen di bawah. Oke. Dan kalau butuh SSD atau hard disk, cepatan beli karena harga storage bentar lagi juga akan ikutan naik dengan HDD yang sekarang tren kenaikan harganya memecahkan rekor akhir-akhir ini. Demand ini utamanya dikarenakan pembangunan data center skala besar yang sekarang terjadi di seluruh dunia. Untuk apa? AI. AI ini membutuhkan data yang sangat besar dan banyak cloud service provider yang menggunakan HDD karena mereka ya media murah dan efisien untuk penyimpanan data yang jumlahnya bisa hingga di skala exabyte di data center yang berisi data-data hasil scraping web, backup dari data yang telah diproses dan lainnya. Dan pabrikan-pabrikan HD ini telah mengindikasikan secara tidak langsung jika demand akan melampaui pasokannya. Dan situasi ini bisa menjadi masalah di mainstream di 2026. Dan untuk supplier HDD, kemungkinan besar mereka akan ngikutin produsen RAM dan lebih milih pelanggan dari sektor AI karena duitnya lebih banyak dari situ. Dan ini juga mungkin akan lebih diperparah karena Samsung mungkin akan mengumumkan paling awal di Januari kalau mereka akan menghentikan produksi SATA SSD-nya dikarenakan demand dari AI yang menyikat semua NAND flash untuk RAM dan juga karena lebih worth aja sih buat NVMe SSD yang speednya gak bottleneck oleh konektornya dan gak usah bingung soal biaya casing untuk SSD-nya. Nah, untuk yang ini SSD itu bukan darurat sih, tapi kalau emang butuh SSD SATA, mungkin mending beli sesegera mungkin sebelum harganya naik. Dan selanjutnya Infinix. Mereka berencana meluncurkan Xpad Edge yang akan diluncurkan di tanggal 18 Desember di Malaysia ini. Dan sebelum debutnya, Infinix ini udah memberikan beberapa detail untuk tablet ini. Jadi tab ini nanti punya bodi slim 6,19 mm dan beratnya itu 588 gram. Untuk ukuran layarnya, layarnya itu 13,2 inci, resolusinya 2400 kali 1600. Itu typical brightness 450 nits. Untuk audionya dia punya setup 4 speaker yang diklaim lebih keras dari speaker tablet konvensional. Aku nggak tahu apa maksudnya tablet konvensional itu. Kukira semua tablet itu konvensional. Dan di bagian softwarenya ada beberapa fitur produktivitas seperti WPS Office yang udah diinstal dari pabrik. Aku nggak manggil itu fitur sih seharusnya, itu bloatware. Habis itu ada juga split screen, parallel windows, habis itu juga phone casting, dan secondary display mode. Ada juga fitur-fitur AI yang yaitu fitur AI, serta dia ada data seluler. Dan sebelumnya Xpad Edge ini juga muncul sebentar di Shopee Malaysia, menampilkan beberapa spek yang masih belum dikonfirmasi oleh Infinix. Di listing tersebut menunjukkan bahwa tablet ini ditenagai oleh Snapdragon 685 dan menggunakan Android 15. Dan di listing itu juga menyebut RAM 8GB dan storage-nya 256GB yang bisa diperluas hingga 2 tera. Dan detail lain juga termasuk kamera 8 megapiksel di depan dan belakang sama, baterainya 8000 mAh, chargingnya 18 watt, dengan pilihan warna satu, Celestial Ink atau kayak abu-abu gitulah. Dan tablet itu di listing di harga Rp1.330 atau 5,4 juta di Shopee, yang mungkin nggak benar sih, lebih baik tunggu harga resminya aja yang benar. Nggak mungkin mereka jual harga 5,4 juta masih pakai Snapdragon 685. Dan selanjutnya, OnePlus.
Jadi akhir-akhir ini banyak kabar dan rumor tentang seri OnePlus baru. Dan sekarang presiden dari OnePlus sendiri telah mengkonfirmasi seri Turbo dan menjelaskan yang bisa diekspektasikan dari lini baru ini. Jadi di Weibo, presiden OnePlus ini posting kalau OnePlus Turbo ini akan mempunyai fitur-fitur yang lebih fokus ke performa baterai dan pengalaman gaming. Masih belum clear segmen harganya nanti di mana, tapi diperkirakan kalau seri ini nanti akan di mid-range dan bersaing dengan Redmi Turbo. Menurut salah satu leaker yang terpercaya, Smart Pikachu di Weibo, dua HP seri Turbo yang diperkirakan akan meluncur di Januari 2026. Dan dua device tersebut akan mempunyai layar yang besar dan baterai sekitar 9000 mAh yang jauh lebih tinggi dari OnePlus A60 kemarin yang udah bawa baterai raksasa 8300 mAh, jadi naik lagi. Dan sedangkan dari leak sebelumnya juga menunjukkan salah satu dari device turbo tersebut mungkin menggunakan Snapdragon 8S Gen 4 yang udah dimodifikasi. Jadi seri turbo ini menurutku bisa lumayan kalau emang harganya bagus kayak Redmi Turbo. Terutama soal baterainya itu beneran selling point-nya OnePlus sekarang karena baterainya beneran wah sih. Cuma sayangnya seri turbo ini masih dikonfirmasi untuk pasar Cina doang dan untuk globalnya masih belum pasti. Mungkin akan di-rebrand kayak OnePlus A60 mungkin, tapi nggak tahu. Moga aja bisa keluar di global karena baterai 9000 mAh di HP itu suatu yang sangat mantep banget. Walaupun nanti disunat lagi kalau keluar di global. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau Anda suka, subscribe. Sumber beritanya nanti akan ada di bawah. Thank you. Bye-bye.